baru saja ditanamkan laki-laki itu. Dengan kuat menariknya ke belakang. Tapi si pria tidak berani marah. Karena mereka sedang main game memukul dinding. Yang tertangkap, orang itu akan ditembak mati. Gi-hun takut sehingga langsung kencing di celana. Tapi dia harus mencapai tujuan atau dia akan ditembak mati. Saat ini, sahabatnya mengingatkannya bahwa dia bisa bersembunyi di balik orang lain. Cara ini memang efektif, namun satu persatu orang depannya mati semua. Dia sangat ketakutan, kakinya dipeluk erat oleh orang lain. Seorang pria dengan kaki terluka memintanya untuk menyelamatkannya. Gi-hun yang baik hati ragu-ragu sejenak. Akhirnya memilih untuk maju sendirian, si suka berbalik lagi. Gi-hun menginjak lengan orang lain dan terbang keluar. Tapi dia membeku di udara, ternyata si orang asing di belakangnya meraih kerah bajunya. Penghitung waktu mundur tinggal 3 detik lagi, dan mereka akhirnya bergegas ke garis merah. Melalui permainan menghancurkan tembok ini, yang semula 456 orang kini tersisa 201 orang. Jenazah ditaruh di dalam peti mati, dan yang belum mati ditempatkan di dalam peti mati dan tutupnya ditutup rapat. Para penyintas tidak ingin melanjutkan permainan lagi. Mereka berlutut dan memohon agar mereka diperbolehkan pulang. Bola transparan besar di atasnya menjatuhkan 456 miliar won. Membuat para debitur ini memandang dengan mulut terbuka. Penyelenggara mengumumkan bahwa jika mereka meninggalkan kompetisi, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Jika terus melewati 6 tahap, mereka dapat membagi jumlah uang 456 miliar won ini. Namun saat menghadapi kematian, masih ada 101 orang yang memilih menyerah. Permainan berakhir dan mereka kembali ke kehidupan aslinya. Mereka dikelilingi oleh hutang, dan tekanan hidup yang membuat mereka susah bernapas. Pada akhirnya tidak ada pengecualian, sekali lagi mereka hubungi departemen permainan. Mereka menaiki mobil mewah itu dengan mudah. Obat bius disemprotkan dari segala arah, wanita itu sudah bersiap. Manfaatkan ilmu bela dirinya, dia menahan nafas hingga sampai di markas. Semua barang milik dibawa pergi, wanita itu menaruh pisau kecil di saku penjaga. Setelah pemeriksaan selesai, dia ambil kembali pisau kecil itu. Ini disebut profesional, dapatkan pengalaman sebelumnya. Masing-masing rombongan orang ini mulai membentuk kelompok, Gi-hun dan Sang-woo bekerja sama. Dan terima seorang pemuda asing. Ada juga seorang lelaki tua penderita kanker yang familiar dari sebelumnya. Si preman juga merekrut 4 orang jahat. Ia juga ingin merekrut seorang gadis bandit wanita yang dulu bawahannya. Tapi dia segera menyadari sifat jahatnya. Jadi dia langsung menolaknya. Gadis itu tahu bahwa memiliki kelompok belum tentu berguna. Yang terpenting mengetahui apa pertandingan selanjutnya. Dia punya rencananya sendiri, di malam hari saat pergi ke kamar mandi. Dia buka saluran ventilasi kamar mandi. Lalu merangkak sekitar 10 meter ke dapur. Melihat pria berbaju merah sedang mengaduk gula. Dia belum bisa melihat dengan jelas, tetapi waktu yang tersisa tidak cukup sehingga dia harus kembali. Gadis itu tidak tahu kegunaannya. Segera game kedua dimulai, Sang-woo mendatangi gadis itu dan bertanya apa yang dilihatnya. Ternyata tadi malam dia mendengar gadis itu membahas. Ketika semua orang datang ke lapangan main, mereka melihat 4 gambar di dinding. Setiap orang dapat memilih 1, dan Sang-woo langsung menebaknya. Kali ini permainannya adalah ketuk gula, tetapi dia tidak memberitahu rekan satu timnya. Dia juga sarankan mereka berpisah lalu pilih masing-masing, ketika dia melihat Gi-hun pilih payung. Sang-woo segera memanggilnya, haruskah dia menyelamatkan pria ini? Dia berada dalam situasi yang canggung, karena mereka adalah rekan satu tim. Juga saingan satu sama lain, pada akhirnya dia hentikannya. Semua pemain menerima sebuah kotak berisi sepotong gula dan sebuah jarum. Dalam 10 menit, gunakan jarum untuk mengeluarkan seluruh kue gula. Gi-hun berpikir dalam hatinya bahwa hidupnya telah berakhir. Pilihannya adalah bentuk payung. Lelaki tua itu memilih gambar bintang juga susah. Pria kulit hitam memilih lingkaran, sedangkan Sang-woo memilih yang paling mudah, segitiga. Wanita itu juga mengikutinya dalam memilih segitiga. Hitung mundur waktu dimulai, pemain duduk di tanah dan berkonsentrasi untuk keluarkan gula. Tidak lama kemudian, ada yang terburu-buru. Dia merusak kue itu,
lalu suara tembakan terus terdengar. Semakin banyak orang yang gagal, Gi-hun begitu takut sehingga keringatnya akan bercucuran di kuenya. Tapi pemandangan ini membuatnya melihat secercah harapan. Kuenya mulai meleleh karena keringat, dia memikirkan cara yang luar biasa, yaitu dengan menggunakan lidah. Semua orang yang melihatnya lambat laun juga mempelajarinya. Gadis berambut keriting itu tidak tahu di mana dia menemukan korek api. Dia panaskan ujung jarum dan keluarkan kue dengan mudah. Sebelum berangkat, ia pun melemparkan ranting zaitun kepada preman tersebut. Dia menyuruhnya menggunakan korek api, waktu berlalu detik demi menit. Orang yang lewat terus-menerus pergi, Gi-hun pun mengeluarkannya di detik-detik terakhir. Berhasil lulus ujian, tetapi orang-orang yang tersisa udah mengetahui nasib mereka tanpa memikirkannya. Saat ini, seorang pemain tiba-tiba berdiri dan memprotes. Ancam seorang pria berkemeja merah, tapi dia tidak menyangka hal itu. Di balik topeng itu adalah wajah yang muda. Dia tidak mungkin menerima kenyataan ini. Lalu dia melepaskan tembakan dan bunuh diri dengan sangat cepat. Seseorang misterius berpakaian hitam datang ke lokasi permainan. Tampaknya dia pemimpin tempat ini. Dia mengizinkan siapapun mengungkapkan identitasnya. Kalau tidak, itulah hasil orangnya. Tunggu sampai semua orang pergi. Seorang pria berbaju merah mengambil topeng di tanah. Dia adalah agen Junho. Nyatanya, simbol pada topeng melambangkan level mereka. Persegi lebih besar dari segitiga dan lebih besar dari lingkaran. Semua orang kembali ke asrama. Pada layar yang menunjukkan tahap ini, hanya ada 80 orang yang melewatinya. Uang bonus kumulatif berjumlah 376 miliar won. Celengan di kepala mereka membuat semua orang membeku. Saat hendak istirahat, seseorang yang mengaku dokter menghampiri preman tersebut. Mengatakan dia ingin bergabung dengan tim mereka, tetapi sayangnya ditolak. Tapi sedetik kemudian dia mendekat ke telinga pihak lawan. Katanya dia tahu apa pertandingan babak selanjutnya. Ternyata diam-diam dia membantu pria berkemeja merah itu melakukan transaksi ilegal. Sebagai pembalasan, dia harus memberitahunya game babak selanjutnya terlebih dahulu. Segera tahap ketiga dimulai. Kali ini kompetisi beregu, pemain bebas membentuk tim beranggotakan 10 orang. Dibatasi 10 menit, preman itu udah tahu apa gamenya. Panggil bawahannya kumpulkan 10 pria jangkung dan kuat. Namun wanita yang sebelumnya membantunya secara tidak sengaja dikeluarkan dari grup. Pada akhirnya, dia harus berwajah terbal bergabung dengan grup Gi-hun. Kemudian mereka pergi ke gudang besar. Pria berbaju merah menyatakan bahwa permainan tahap ini adalah tarik tambang. Kelompok preman itu langsung merasa senang, namun kelompok Sangwo kesulitan menghindari rasa takut. Karena mereka adalah kelompok yang kekuatannya paling lemah, di dalamnya terdapat 3 orang wanita dan 1 orang tua. Tim-tim saingan dipilih dengan cara undian, untungnya tim ini tidak bertemu dengan tim preman. Jika tidak, mereka mungkin akan kalah. Karena harus berada di anjungan setinggi 10 meter untuk melakukan tarik tambang. Dalam tarik tambang di platform tinggi, tim yang kalah akan jatuh langsung dari platform dan mati di tempat. Kelompok preman itu semuanya laki-laki besar dan kuat. Tak heran-heran, mereka memenangkan tahap ini. Lalu pertandingan kedua, tim Gi-hun bermain melawan tim lain yang semuanya laki-laki. Wajah semua orang dipenuhi kekhawatiran, tapi lelaki tua itu menyuruh mereka untuk tidak berkecil hati. Tarik tambang tidak hanya sekedar menggunakan kekuatan tetapi juga memerlukan keterampilan. Selama membangun strategi yang baik, timnya bekerja sama dengan baik, mereka tetap bisa menang. Pertama-tama, orang pertama yang berdiri harus berbadan tinggi dan kuat. Dapat menekan lawan di segi penampilannya. Kemudian orang dengan kekuatan terkuat akan di ujung tali. Dia akan bertugas menstabilkan seluruh tim. Pada posisi berikut, semua orang harus berdiri kiri dan kanan secara simetris. Berdiri tegak dengan kaki kanan kiri seimbang, pegang tali di bawah ketiak. Hanya dengan itu kekuatan mereka bisa bersatu. Yang terpenting adalah 10 detik sebelum kompetisi dimulai, postur berdiri semua orang harus bersandar ke belakang. Perut terangkat ke langit, kepala harus menghadap ke belakang ke kanan. Dengan begitu, mereka tidak akan ditarik ke arah pihak lawan. Dengan gitu, pihak lawan akan bingung sementara waktu.
10 detik kemudian secara otomatis timnya akan menjadi kacau balau. Semangat! Cara ini memang berhasil, sedikit demi sedikit talinya ditarik ke arahnya. Tapi bagaimanapun juga, pihak lawannya semuanya laki-laki, jadi mereka dengan cepat menstabilkan langkahnya. Tali itu ditarik kembali, pada saat kritis. Sangwoo timbul ide, dia meminta semua orang maju 3 langkah. Karena lawan kehilangan pusat gravitasinya, mereka terjatuh semuanya. Gunakan traksi. Setelah menang, mereka semua menghela nafas lega. Gi-hun menatap tangannya untuk waktu yang lama, tidak bisa tenang. Ketika kembali ke asrama, mereka mengejutkan kelompok para preman. Mungkin malam ini akan menjadi malam